Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ahmad, nomor induk mahasiswa 1838025, jurusan FKIPS semester 6. Baiklah, di tugas UAS ini dalam mata kuliah sejarah dunia, saya akan mempresentasikan kehidupan awal Cina, Indus, Mesopotamia. Kehidupan awal Cina, salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi dari Cina, ini telah didiami oleh manusia purba sejak 1, juta 7 tahun yang lalu. Awal dari peradaban Cina ini bisa kita lihat di sepanjang lembah Sungai Kuning, lembah Sungai Huanghu yang sekarang ini bernama Huanghe. Lanjut, di dalam zaman prasejarah Cina ini ada beberapa zaman, diantaranya adalah zaman Paleolitik. Zaman Paleolitik ini bisa kita lihat bahwasanya Homo erectus ini telah mendiami daerah yang sekarang dikenal ini sebagai Cina sejak zaman Paleolitik. Di dalam zaman prasejarah di Cina ada beberapa zaman, diantaranya adalah zaman Paleolitik. Homo erectus ini telah mendiami zaman Paleolitik ini yang sekarang dikenal sebagai Cina sejak zaman Paleolitik. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu, peralatan batu yang digunakan, ya, yang ditemukan di Xiao Sangliang yang telah berumur 1,3 juta tahun. Yang kedua, zaman Neolitik. Zaman Neolitik ini dapat dilacak hingga 10.000 sebelum Masehi. Adanya zaman Neolitik di Cina dibuktikan dengan adanya pertanian, ya, millet yang penanggalan radiokarbonnya sekitar 7.000 sebelum Masehi. Kemampuan menyimpan dan mendistribusi hasil panen tembikar Cina. Pada akhir Neolitikum, lembah Sungai Kuning mulai berkembang menjadi pusat kebudayaan dengan penemuan arkeologis signifikan ditemukan di Banfo, Xi'an. Salah satunya adalah tembikar. Munculnya kebudayaan Jianhu 7.000 sebelum Masehi, kebudayaan Yanzhou 2.500 sebelum Masehi, kebudayaan Lanzhou 2.500 sebelum Masehi. Berdasarkan cerita Cina kuno, ada 3 zaman raja. Yang pertama Yi Suiyen, yang kedua Fu Xi, yang ketiga Shen Nung. Selanjutnya ada 5 kaisar. Yang pertama ada Huang Ti, 2 Yao, 3 Sun, 4 Yin, 5 Lui Su. Kemudian setelah Cina diperintah oleh dinasti, adapun dinasti berikut. Yang pertama ada dinasti Shang, didirikan oleh Kaisar Chen Ang, melaksanakan sistem peminjaman tanah atas dasar feodalisme. Selanjutnya memuja dewa bernama Dewa Shangti, yaitu dewa langit, membuat peralatan rumah tangga kerajinan dari bambu, batu, marmer, dan perunggu. Selanjutnya yang kedua ada dinasti Chu, ya, didirikan oleh Chu Wungwang. Selanjutnya sistem pemerintahannya secara feodalisme. Yang ketiga ada dinasti Qin, didirikan oleh Raja Chang yang bergelar Qing Wangti. Sistem feodalisme dihapus dan digantikan dan dibentuk provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Didirikannya tembok besar Cina untuk menahan serangan musuh ke Cina selama 18 abad yang diperintahkan oleh Shi Huangdi. Yang keempat ada dinasti Han. Raja yang terkenal di waktu itu adalah Han Wantie. Agama Konfusianisme dijadikan sebagai agama negara. Masyarakatnya sudah dapat membuat kertas. Selanjutnya yang kelima dinasti Sui. Perluasan daerah Cina, membangun istana kerajaan, mengadakan ujian penyaringan bagi pegawai, membangun saluran kaisar untuk mempelancar perdagangan. Dinasti Tang. Masa kejayaan
itu diperintah oleh Li Si Mintang Taisong. Dinasti ini bergelut di bidang seni dan syair mengalami peningkatan. Selanjutnya yang ketujuh, dinasti Song. Ya, pada dinasti ini seni dan ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan Tiongkok juga diserang bangsa Mongo di bawah pimpinan Genghis Khan dan berhasil menaklukkan Turki. Lalu Tiongkok diserang bangsa Masyuria. Yang kedelapan, dinasti Mongol Yuan. Dinasti ini Mongol berhasil menguasai Cina di bawah pimpinan Genghis Khan. Genghis Khan meninggal digantikan Ogodai, memperluas wilayah ke Rusia, Hongaria, Polandia, dan Siberia, dan Cina menyerang Singasar. Yang kesembilan, dinasti Ming. Di masa dinasti ini Chu Yang menyusun persatuan Cina di bawah dinasti Ming. Selanjutnya Chu Yang digantikan putranya yaitu Yongle. Cina berhubungan dengan Majapahit. Seni bangunan berkembang pesat. Serangan bangsa Manchu yang akhirnya berkuasa di Cina. Selanjutnya dinasti Manchu. Dinasti ini diperintahkan oleh kaisar yang kurang pandai. Cina berjuang untuk bangsanya dalam revolusi Cina 10 Oktober 1911. 1 Januari 1912 Cina lahir sebagai negara republik dengan Presiden Sun Yat-sen. Adapun zaman modern, ya, ada rasa sebuah frustasi karena penolakan dinasti Qing untuk melakukan reformasi serta karena kelemahan Tiongkok terhadap negara-negara lain, membuat timbulnya revolusi yang terinspirasi oleh ide-ide Sun Yat-sen untuk menghapuskan sistem kerajaan dan menerapkan sistem republik di Tiongkok. Pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar terakhir Qing, Kaisar Shuangtong turun tahta, menyusul revolusi Qinghai. Sebulan setelahnya, pada 12 Maret 1912, Republik Tiongkok didirikan dengan Sun Yat-sen sebagai presiden pertamanya. Raja-raja pertama, menurut kepercayaan orang waktu itu, raja-raja Mesopotamia pertama seperti Tukulti Ninurta pertama, yang namanya tercantum pada bagian pilar ini, mendapat wahyu kekuasaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mereka harus menjaga keamanan, pembangunan kota, juga keadaan di seluruh negeri. Selanjutnya, yang kelima, bentuk pertanian pertama. Masyarakatnya beralih dari pemburu dan pengumpul hasil alam menjadi petani dan peternak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang tidak lagi bergantung pada buah-buahan di alam bebas serta hewan liar, melainkan bercocok tanam dan mengembang biakan hewan. Selanjutnya yang keenam adalah roda pertama yang diciptakan di Mesopotamia. Pada relief ini tampak seorang tukang kayu sedang mengerjakan kayu atau poros roda. Tapi bangsa Mesopotamia juga menciptakan banyak hasil kerajinan tangan inovatif lain. Mereka menciptakan teknik menenun, menciptakan tekstil dan bereksperimen dengan api. Dari mereka jugalah asal keramik, pengolahan logam dan gelas. Yang ketujuh, hierarki ilahi. Mata dibuat dari lapis lazuli dan kulit kerang. Ini merupakan patung seseorang yang sedang sembahyang dipersembahkan Ebih II, seorang pegawai negeri, kepada Dewi Inanna. Agama sangat penting di Mesopotamia. Dunia tempat manusia hidup dianggap tiruan dunia di mana para dewa tinggal. Dewa berstatus lebih tinggi dilayani oleh yang lebih rendah. Manusia adalah hierarki terbawah, harus patuh dan rajin bekerja. Yang kedelapan, masa akhir. Ekspansi Iskandar Agung yang menyebabkan keruntuhan Mesopotamia 331 sebelum Masehi. Ia kemudian menyebarkan kebudayaan Yunani di kawasan itu. Tradisi dan gaya hidup Mesopotamia lambat laun hilang, hingga ribuan tahun setelahnya artefaknya kembali digali arkeolog dan dipamerkan, misalnya di Louvre, Paris. Demikianlah presentasi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.